Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan intan pariwara. Masih di bab sel bagian asesmen harian part 2 nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mari kita simak bersama-sama. Kita lanjutkan pada nomor 11. Perhatikan sel tumbuhan berikut. Hewan termasuk organisme heterotrof karena tidak memiliki salah satu organel sel tumbuhan. Pasangan antara huruf yang menunjukkan organel tersebut beserta karakteristiknya adalah, jadi kita akan identifikasi terlebih dahulu ya. Yang pertama itu adalah huruf P. Nah, jadi huruf P ini adalah si vakuola, bisa kalian catat ya. Huruf P di sini adalah vakuola. Lalu yang selanjutnya adalah huruf H. H itu adalah si mitokondria ya. H itu mitokondria. Kalau vakuola kan memang hanya sel tumbuhan saja yang punya, tapi kalau yang mitokondria tumbuhan maupun hewan dua-duanya punya. Lalu yang R, mana nih R? R di sini adalah si kloroplas, jadi tempat untuk fotosintesis. Maka yang punya di sini hanya tumbuhan saja. Oke, jadi di sini jawabannya adalah R. Memiliki membran yang mengalami kelipatan karena adalah membentuk lembaran-lembaran. Ini ciri dari si kloroplas. Oke, jawabannya adalah yang E. Nomor 12, seorang ilmuwan mengamati berbagai tipe plastida dari beberapa jenis tumbuhan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat plastida yang mengandung pigmen. Jenis plastida tersebut diamati ilmuwan adalah yang mengandung pigmen ya. Kalau mengandung pigmen itu berarti ada warnanya, karena si plastida itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kromoplas, yaitu warna selai hijau seperti warna merah, kuning, coklat, dan lain-lain. Lalu untuk kloroplas itu adalah plastida dengan warna hijau. Sedangkan elaioplas, kemudian ada amiloplas, proteoplas itu dia tanpa warna ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang D, kromoplas dan juga kloroplas. Nomor 13, Rati mengamati suatu spesimen menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 40 kali. Dia ingin menaikkan perbesaran menjadi 100 kali, namun perbesaran bagian P yang tersedia hanya 10 kali. Oleh sebab itu Rati hanya dapat mengamati perbesaran bagian H saja. Nama bagian H beserta perbesaran yang harus dipilih Rati adalah, ini bagian H-nya itu adalah disebut dengan lensa objektif. Kenapa? Karena dia paling dekat dengan objeknya. Jadi untuk yang P itu lensa okuler, yaitu paling dekat dengan si pengamatnya, dekat dengan mata, namanya lensa okuler. Nah, jadi kalau perbesarannya 40 kali diperoleh dari perbesaran lensa okulernya 10 kali dan perbesaran lensanya 4 kali, maka untuk mengganti perbesaran menjadi 100 kali bisa dilakukan dengan mengganti perbesaran salah satu lensa. Jika perbesaran lensa okulernya 10 kali, maka perbesaran lensa objektifnya harus diubah menjadi 10 kali. Jadinya 10 kali 10 hasilnya adalah 100. Oke, maka di sini jawabannya adalah yang C, lensa objektif 10 kali. Kita lanjutkan di nomor 14. Sel neuron tidak memiliki organel seperti pada gambar di samping. Akibatnya sel ini tidak dapat melangsungkan. Jadi gambar di soal ini adalah organel sel. Organel apa? Namanya adalah sentriol. Nah, sentriol itu adalah organel perkembangan dari si mikrotubulus yang biasanya jumlahnya itu sepasang alias disebut dengan sentrosom. Nah, fungsinya dia itu berperan dalam proses pembelahan sel. Jadi si sentriol ini akan menghasilkan benang spindle sehingga bisa menarik kromosom ke arah kutub yang berlawanan. Jadi untuk perbanyakan sel. Makanya kalau sel neuron tidak memiliki sentriol, maka dia akan kesulitan untuk melakukan perbanyakan sel. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 15, Diana mengamati sebuah sel menggunakan mikroskop. Dari hasil pengamatannya tampak materi genetik sel yang menyatu dengan sitoplasma tanpa adanya pembungkus. Kemungkinan sel yang diamati Diana adalah, jadi sel yang materi
titiknya menyatu dengan sitoplasma tanpa adanya pembungkus, ini menandakan bahwa sel tersebut tidak memiliki membran inti sel. Nah, kalau tidak memiliki membran inti sel itu adalah ciri dari sel-sel prokariotik. Jadi prokariotik itu kan nggak ada membran inti sel. Nah, contoh organisme prokariotik itu adalah anggota dari Monera, kingdom Monera ya. Contohnya bakteri. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Nomor 16, proses masuknya air ke dalam sel-sel pada rambut akar merupakan peristiwa. Jadi untuk rambut akar itu kan bagian tumbuhan yang fungsinya untuk mengambil air dari dalam tanah secara osmosis. Kalian harus ingat itu, osmosis adalah perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi ke daerah yang banyak airnya menuju daerah yang lebih sedikit air alias lebih pekat. Nah, maka di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 17, Denny melakukan percobaan menggunakan sel batang kangkung dan sel darah merah. Denny meneteskan larutan 20% pada sel batang kangkung di preparat A dan meneteskan larutan Aquades pada sel darah merah di preparat B. Bentuk dan kondisi sel pada preparat A dan B ditunjukkan oleh gambar. Jadi Mimin jelaskan dulu perubahan yang terjadi pada sel ketika mengalami osmosis. Contohnya yang pertama di sini adalah sel tumbuhan. Apa sih yang terjadi pada sel tumbuhan? Tapi sebelumnya kalian harus paham dulu tentang konsep osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan air dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Jadi dari sesuatu yang encer ke sesuatu yang pekat. Nah, ingat nih konsepnya ya. Lalu sel tumbuhan ketika dimasukkan ke dalam cairan yang dia sifatnya adalah encer, contohnya sel tumbuhan dimasukkan ke air, kan air konsentrasinya rendah nih, maka yang terjadi adalah air konsentrasinya rendah, di dalam sel konsentrasinya otomatis lebih tinggi, yang terjadi aquadesnya atau airnya akan masuk ke dalam sel sehingga lama-lama selnya akan menggembung dan itu disebut dengan peristiwa turgid. Lalu ketika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat pekat, konsentrasinya tinggi, maka air yang ada di dalam sel akan keluar terus-menerus sehingga menyebabkan selnya mengkerut atau disebut dengan plasmolisis. Lalu gimana yang terjadi pada sel hewan? Nah, sel hewan juga sama, ketika sel hewan itu ditempatkan di larutan yang konsentrasinya rendah alias air, jadi sel hewan misalnya dijadikan contoh adalah sel darah ya. Sel darah dikasih air, maka yang terjadi airnya akan masuk ke dalam sel darahnya. Maka lama-lama sel darahnya itu akan menggembung kemudian bisa jadi sampai pecah ya. Kalau terlalu banyak air masuk maka disebut dengan lisis ya. Kalian harus ingat ini. Lalu untuk sel darah merah yang ditempatkan pada kondisi yang konsentrasinya tinggi, maka air yang ada di dalam sel justru akan keluar sehingga selnya lama-kelamaan akan mengkerut sehingga disebut dengan krenasi. Nah, pada soal di sini bisa kita lihat kangkungnya dimasukkan ke dalam gula 20%. Kangkung gula 20%. Gula 20% ini konsentrasinya adalah konsentrasi tinggi. Maka kalau osmosis itu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, maka air yang ada di dalam selnya akan keluar menuju larutan gula sehingga sel tumbuhannya menjadi mengkerut atau disebut dengan plasmolisis. Lalu yang selanjutnya, soal selanjutnya adalah si aquades ya. Sel darah merahnya diletakkan di aquades. Aquades konsentrasinya rendah, sel darah merah konsentrasinya berarti lebih tinggi. Maka yang terjadi adalah aquadesnya masuk ke dalam sel darah merah menyebabkan sel darah merahnya akan menggembung sehingga sampai pecah biasanya. Nah, ini disebut dengan lisis. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Kalau kalian ngerasa butuh penjelasan lebih detail tentang materi ini, mungkin bisa request di bawah di komentar. Mimin akan buatkan videonya lebih detail lagi. Mungkin Mimin akan jelaskan pakai papan tulis atau mungkin pakai pulpen supaya kalian lebih ngerti tentang konsep osmosis dan juga difusi. Komen di bawah ya. Nomor 18, dalam suatu percobaan sederhana, sepotong kentang dimasukkan ke gelas berisi larutan gula berkonsentrasi tinggi. Setelah beberapa saat, kentang tersebut menyusut dan masanya berkurang. Hal ini berarti dalam percobaan tersebut terjadi peristiwa.
Jadi potongan kentang yang dimasukkan ke gelas yang berisi larutan gula dengan konsentrasinya tinggi ya, gulanya konsentrasinya tinggi. Setelah beberapa saat kentangnya menyusut. Berarti berat kentangnya, masanya kan berkurang. Ini terjadi karena konsentrasi larutan di luar itu lebih tinggi daripada konsentrasi larutan yang ada di dalam selnya. Sehingga air yang ada di sel kentang itu akan keluar. Dari konsentrasi rendah, kentangnya rendah, air gulanya tinggi, maka akan keluar. Nah, ini disebut dengan peristiwa osmosis ya. Ini terjadi karena apa? Karena konsentrasi cairan di dalam sel itu bersifat hipotonik, lebih rendah konsentrasinya dibandingkan larutan gula. Larutan gulanya konsentrasinya lebih tinggi. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 19, pada proses transport melalui pompa natrium kalium, proses pergerakan yang terjadi adalah, jadi kalian ini bisa cek videonya di YouTube. Nanti kalian tinggal search aja pompa ion NaK. Maka di situ akan muncul banyak sekali video. Ini sebenarnya pengen upload videonya tapi ya nanti daripada kena copyright. Jadi silakan kalian cek sendiri di YouTube. Jadi untuk pompa ion natrium atau dan kalium, pompa NaK biasanya nyebutnya, itu kan contoh dari si peristiwa transport aktif ya. Untuk peristiwa pompa ion NaK ini, setiap memasukkan 2 ion K+ akan diimbangi dengan pengeluaran 3 ion Na+ ya. Jadi 2K 3N. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang C. Nomor 20, pernyataan yang tepat terkait proses pinositosis adalah, jadi ini salah satu contoh dari mekanisme transport aktif. Jadi endositosis itu kan proses memasukkan zat ke dalam sel dengan membentuk kantong membran. Nah, proses ini terjadi ketika membran plasma melepuh ke dalam sel. Lakukannya akan diisi oleh zat yang membentuk kantong membran. Ada 3 macam jenis endositosis, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis. Nah, di sini yang ditanyakan pinositosis, tapi Mimin tetap akan jelaskan ketiganya. Yang pertama, fagositosis itu makanan berupa benda padat. Sedangkan si pinositosis itu proses penyerapan cairan ekstraseluler beserta dengan zat yang terlalu di dalamnya. Jadi kalau si pinositosis itu cenderung lebih cair ya, karena dia berupa cairan. Kalau yang endositosis itu diperantarai oleh adanya reseptor. Maka di sini jawabannya adalah yang dia menyerap cairan ekstraseluler. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian ada materi yang ingin dijelaskan lebih detail, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagramnya Biologi Education 96. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.